Halo, assalamualaikum ana ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga ana ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke anak ustazah, kita lanjutkan ya nak ya pembelajaran tematiknya, tema 4, subtema 2 pada pembelajaran keempat. Oke anak ustazah, coba anak ustazah amati gambar pada buku anak ustazah. Kemudian dilihat bagaimana wajah anak-anak pada gambar tersebut. Bahagia tidak mereka nak? Sehatkah mereka? Apakah anak-anak wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat? Apa yang harus dilakukan agar sekolah kita selalu bersih dan sehat? Kira-kira apa jawabannya menurut anak ustazah? Untuk menjawab soal yang di atas, pertanyaan di atas, marilah sama-sama kita baca teks bacaan tentang sekolah yang sehat dengan nyaring. Jadi anak ustazah silakan disimak buku tematiknya dan sama-sama kita baca ya nak ya. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Apabila sekolah bersih dan sehat, anak-anak pun dapat bermain dengan ceria. Mereka akan selalu bersemangat untuk belajar. Akan tetapi, tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut sekolah, dan sekolah juga sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan juga asap rokok. Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air yang mengalir. Mereka harus rajin berolahraga. Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah. Nah, anak ustazah, dari teks wacana yang telah kita baca mengenai sekolah yang sehat, maka dapat kita pahami bahwa setiap orang yang berada di sekolah itu bertanggung jawab untuk selalu menjaga kebersihan di sekolah. Sekolah yang bersih akan membuat kita menjadi nyaman. Setelah itu, coba anak ustazah perhatikan, sekolah kita sudah termasuk bersih atau tidak? Jawabannya adalah bersih, karena di sekolah sudah disediakan tempat sampah. Ya, jadi tidak ada alasan lagi kalau anak ustazah mau membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian sudah ada tempat untuk mencuci tangan. Jadi kalau setelah anak ustazah bermain dan tangannya kotor atau sebelum mau makan, anak ustazah bisa langsung mencuci tangan di setiap depan kelas masing-masing. Kemudian toilet juga sudah bersih. Bersih tidaknya toilet itu tergantung kita yang memakainya ya nak ya. Kalau anak ustazah sudah qada al hajat besar ataupun kecil, itu harus segera disiram sebersih mungkin. Jadi alhamdulillah, sehat itu tergantung bagaimana kita yang menjaganya ya nak ya. Kalau kita pengen hidupnya sehat, hidupnya bersih, mulailah dari diri sendiri dan selalu menjaga kebersihan dimanapun anak ustazah berada. Selanjutnya, setelah kita baca teks tentang wacana sekolah yang sehat, anak ustazah garis bawahi kalimat yang menunjukkan masalah dan juga kalimat yang menunjukkan saran. Boleh digaris bawahi menggunakan pena atau boleh di stabilo biar lebih rapi lagi. Ya pasti digaris bawahi ya nak ya. Oke anak ustazah, sekarang coba anak ustazah amati gambar tentang saya belajar hidup sehat. Di sana ada Udin yang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada gambar sekolah yang bersih, Edo membuang sampah pada tempatnya, Udin membawa plang dilarang merokok. Terus Udin dan Beni
sedang mencuci tangan, kemudian Siti salim sama gurunya dan berbaris yang rapi bersama teman-temannya. Nah, dari gambar tersebut coba anak ustazah amati lingkungan atau kegiatan yang ada di sekolah kita, atau boleh dilihat dari gambar tersebut ya nak ya. Kemudian pilihlah salah satu bagian sekolah yang menurut anak ustazah mencerminkan sekolah yang sehat. Ini memang dikerjakan secara berkelompok ya nak ya, tapi insya Allah bisa ini dikerjakan secara sendiri. Jadi anak ustazah mengamati kegiatan yang mencerminkan sekolah yang sehat itu seperti apa, tuliskan permasalahannya dan berikan sarannya pada papan pajangan di sebelah kanan di halaman 71 ya nak ya, coba dilihat. Nah, jadi seperti ini ya nak ya, papan pajangannya itu dicoret saja nak. Hasil diskusi itu bukan kelompok tapi individu. Jadi dicoret kelompoknya, ditulis individu. Kemudian bagian atau kegiatan yang dilihat, anak ustazah melihat apa? Boleh dilihat dari gambar yang di halaman 70. Kondisi saat ini seperti apa disamakan dengan yang ada di sekolah kita, dan kondisi seharusnya seperti apa, dan berikan saran-saran anak ustazah. Nah, nama anggota kelompoknya itu tidak perlu dikerjakan karena ini dilakukan secara individu atau sendiri. Silakan langsung ditulis di buku tematik inilah ya nak ya, langsung ditulis di buku tematik kitab ini, tidak perlu ditulis di kertas ataupun di buku apapun, tetap ditulis di buku tematik saja. Nah, cara menjawabnya seperti ini ya nak ya, boleh sama atau anak ustazah boleh menjawab dengan mengamati kegiatan yang lain. Selanjutnya, kamu memiliki hak belajar di lingkungan sekolah yang sehat. Kemudian tuliskan kewajiban dan hak di lingkungan sekolah yang sehat pada tabel berikut ini. Jadi silakan ditulis ya nak ya, kewajiban anak ustazah tentang menjaga lingkungan sekolah yang sehat dan hak anak ustazah setelah mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat. Nah, jadi itu silakan ditulis ya nak ya. Seperti ini anak ustazah ya. Jadi kewajibannya yaitu menjaga kebersihan ruang kelas, membuang sampah pada tempatnya, dan hak kita yaitu dapat belajar di ruangan kelas yang nyaman dan seterusnya. Silakan ditulis ya anak ustazah. Oke anak ustazah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini, cara mengisi waktu luang di lingkungan sekolah yang sehat. Nah, tunjuk satu kegiatan yang paling anak ustazah sukai dan tulislah manfaatnya untuk kesehatanmu. Misalkan seperti gambar ini, nama kegiatannya yaitu bermain tali ya nak ya, dan manfaatnya yaitu untuk melatih kekuatan kaki karena kita akan melompat, membantu menurunkan berat badan, dan juga melatih keseimbangan. Silakan ditulis ya anak ustazah ya. Kemudian setelah itu lihatlah kembali kegiatan pilihanmu, kemudian sebutkan bagian-bagian tubuh mana saja yang bergerak dan kegunaannya untuk apa, untuk kesehatan anak ustazah, dan ceritakan manfaat dari kegiatan tersebut. Silakan dikerjakan ya nak ya, tulis di buku tematik ini saja. Oke, alhamdulillah, barakallahu fikum anak ustazah. Semoga pembelajaran hari ini berkah dan anak ustazah semakin lebih paham lagi. Oke, syukron anak ustazah. Wassalamualaikum.